Perkenalkan, nama saya Bapak Handi Fabriana. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan pemateri, yaitu adalah perkenalan kalian terhadap kurikulum 2013. Sebetulnya materi ini harusnya disampaikan oleh Bapak Maulana Baksri Biguntara. Berhubung beliau sedang dalam keadaan kurang sehat, jadi Bapak menggantikan beliau untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya, apa saja itu? Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya banyak sekali ya kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan kalian semua selama pembelajaran jarak jauh itu. Nah, untuk guru ada apa saja? Pertama, guru kesulitan untuk mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus terhadap penuntasan kurikulum, di mana setiap guru memang dituntut untuk menuntaskan kurikulum, terutama kurikulum 2013 ini. Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Kita tahu bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran online khususnya itu tidak mengoptimalkan waktu karena waktunya sangat terbatas gitu ya. Yang selanjutnya adalah guru kesulitan melakukan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah gitu ya. Karena terkendala dengan keadaan teknologi, sinyal dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa kendala yang dihadapi oleh guru, terutama dalam melakukan kerjasama dengan orang tua. Nah, begitupun juga dengan orang tua, banyak sekali kendala yang dihadapi. Yang pertama, tidak semua orang tua mampu mendampingi anaknya belajar. Ya, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, kemudian sibuk mengurus urusan rumah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesulitan orang tua dalam memahami pembelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar. Karena memang tidak semua orang tua berasal dari background pendidikan yang istilahnya tinggi, sehingga ya terdapat beberapa kesulitan untuk mendampingi anaknya belajar. Nah, bagaimana dengan kalian? Di sini ada beberapa hal yang menjadi kendala kalian gitu ya. Yang pertama yaitu ada siswa kesulitan konsentrasi belajar di rumah, mengeluh beratnya penugasan soal dari guru. Ya, kita tahu bahwasanya banyak sekali kendala konsentrasi kalian, terutama terkait dengan kelemahan fasilitas dari mulai handphone, teknologi komunikasi dan lain sebagainya. Juga terlalu banyaknya tugas yang diberikan oleh guru sebagai solusi dalam pembelajaran online ini. Nah, yang selanjutnya adalah peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan gitu ya, yang menimbulkan rasa cemas gitu, rasa cemas dan depresi bagi anak gitu ya. Nah, mudah-mudahan hal-hal ini tidak terjadi pada kalian gitu, tetapi kalian tetap semangat walaupun dalam kondisi kita seperti ini gitu ya, online. Nah, namun dalam hal tersebut tetap saja kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan gitu ya. Apa saja dampak negatifnya? Pertama yaitu ancaman putus sekolah gitu ya. Banyak sekali gitu anak-anak yang sudah merasa bosan dan sudah merasa jenuh, sehingga mereka hilang rasa semangat untuk belajar gitu ya, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah. Adapun juga anak yang harus bekerja, resiko putus sekolah karena anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan ekonomi keluarga gitu ya. Kemudian persepsi orang tua juga, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar gitu ya, apabila proses belajaran tidak dilakukan secara tatap muka gitu. Karena ya kita tahu banyak orang tua yang mengeluh dengan keadaan seperti ini gitu ya, kondisi ekonomi yang begitu cukup terpukul gitu ya, ditambah dengan kondisi pembelajaran yang online ini gitu ya. Selanjutnya adalah penurunan capaian belajar. Ini juga dihadapi oleh kalian gitu ya, kesenjangan capaian belajar, di mana ya akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh itu dinilai kurang gitu ya, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda gitu ya. Kemudian resiko learning loss, di mana studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh atau online itu sendiri
Karena kan kalau kita tatap muka secara langsung, kita langsung mendapatkan materi dari guru gitu ya, langsung mendapatkan penjelasan yang nantinya bisa kita pahami gitu. Tetapi kalau online kan tidak demikian. Yang selanjutnya, terjadi kekerasan pada anak dan resiko eksternal itu karena banyaknya timbulnya masalah kejenuhan dan lain sebagainya, sehingga ada kekerasan yang tidak terdeteksi gitu ya. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru gitu ya. Dalam artian ya, mereka bergaul dengan begitu banyak lingkungan tanpa adanya arahan serta bimbingan gitu kan. Kalau biasanya kalau dari sekolah ada guru yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan-arahan terhadap norma-norma yang ada gitu ya. Selanjutnya ada resiko eksternal, yaitu adalah ketika anak tidak lagi gitu ya datang ke sekolah, terdapat peningkatan resiko untuk pernikahan dini. Ini banyak ya, karena jenuh, karena hal apapun yang terjadi, sehingga banyak sekali resiko pernikahan dini gitu, terutama perempuan dan kehamilan pada remaja. Nah itu ya, insya Allah untuk kalian nanti tetap semangat dalam belajarnya ya, tidak melakukan hal-hal yang ada pada poin-poin yang sudah Bapak tadi sebutkan gitu ya. Kemudian, nah bagaimana sih prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini gitu ya. Yang pertama, tetap yang paling utama yaitu adalah kesehatan, keselamatan gitu ya. Itu yang menjadi prioritas utama. Yang selanjutnya adalah tumbuh kembang peserta didik dalam kondisi yang psikososial. Artinya tetap ketika kita memberikan materi gitu ya, guru memberikan materi, kalian pun mendapatkan materi, itu tetap harus istilahnya menjadi pertimbangan agar kalian tidak merasakan dampak-dampak negatif dari pandemi ini gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19 ini, kurikulum darurat dan modul pembelajaran dapat digunakan. Jadi sekarang kurikulum apa yang kalian gunakan? Yaitu adalah kurikulum 2013, tetapi fokusnya adalah kurikulum darurat gitu ya, yang menggunakan apa? Modul-modul pembelajaran. Bagaimana kurikulum darurat ini? Nah, kurikulum darurat dalam kondisi khusus yaitu adalah untuk mengurangi beban guru dan melaksanakan kurikulum nasional, dan siswa juga istilahnya dalam keterkaitan dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan gitu ya. Kita tahu bahwasanya sekarang sudah tidak ada lagi UN gitu ya. Selama 2 tahun ini sudah tidak ada lagi UN gitu dan sebagainya. Kemudian disiapkan untuk jenjang dasar menengah termasuk pendidikan khusus. Nah, kalian termasuk ke dalam kurikulum darurat dengan menggunakan modul-modul pembelajaran. Khusus untuk SD dan PAUD, di mana pembelajaran jarak pun dinilai sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kalian ya, insya Allah bisa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Apa saja isinya? Berisi panduan guru, pendamping, orang tua atau wali, dan siswa ya. Nah, kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Kalau sebelumnya kurikulum 2013 terdapat KIKD yang begitu banyak, nah pada kurikulum darurat ini KIKD tersebut disederhanakan gitu ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran yang disederhanakan oleh guru tersebut itu yang mengacu pada kurikulum darurat ini gitu ya. Dari mulai penjelasan akan kurikulum darurat, ketentuan kurikulum darurat, di mana pelaksanaan kurikulum darurat ini berlaku sampai akhir tahun ajaran, tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Jadi memang dilakukan selama pembelajaran sampai dengan pembelajaran berakhir itu ya. Nah, kurikulum darurat akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. Apa saja dampak bagi guru? Ya, tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. Nah, bagi kalian apa? Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, gitu ya. Kalau soalnya kita banyak tuh hal-hal yang harus kalian pahami atau kalian tuntaskan, dan kurikulum darurat ini disederhanakan, gitu ya. Pembelajaran yang fokus pada esensial dan kontekstual. Kemudian ya tetap kita menanamkan yaitu adalah kesejahteraan psikososial. Sehingga apa? Mempermudah bagi orang tua untuk mendampingi kalian dalam belajar gitu ya. Kemudian juga kesejahteraan psikososial orang tua juga meningkat gitu ya. Nah, yang selanjutnya untuk membantu siswa yang paling terdampak pandemi dan berpotensi paling tertinggi, guru melakukan.
Nah, apa asesmen diagnostik ini? Nah, di mana tujuan asesmen ini ada dua, tujuan asesmen non kognitif dan kognitif. Di mana untuk untuk non kognitif itu kesejahteraan psikolog dan sosial emosi siswa, aktivitas selama belajar di rumah itu seperti apa, kondisi keluarga seperti apa, itu dinilai, itu ya dilihat. Kemudian secara kognitif apa? Identitas capaian kompetensi peserta didik juga dilihat. Asesmen menjadi dasar pilihan strategi pembelajarannya seperti apa, gitu ya. Memberikan remedial dan pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal, gitu ya. Nah, yang selanjutnya diperlukanlah kerjasama antara orang tua, guru, dan sekolah. Agar apa? Agar kurikulum tersebut bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Gitu ya. Nah, ada 5 program prioritas bidang kurikulum, yaitu adalah kompilasi aturan akademik, pengembangan kurikulum kompetensi, kemudian penguatan program literasi sekolah, supervisi guru, dan ruang diskusi. Gitu. Oke. Terakhir, jangan ditinggalkan semuanya. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan oleh Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk pertanyaannya Bapak akan share di link komentar seperti biasa. Stay safe everybody ya. Tetap semangat dalam MPLS-nya. Good luck for everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.